Anda mengetahui ada istilah aliran laminer gitu, ya. Nah, ini ada gambar jaringan, bukan gambar jaringan, gambar potongan memanjang pipa, ya. Gambar potongan memanjang pipa ini gambar yang garis putus, ya ini transparan ya kita, karena supaya kita kelihatan aliran fluidanya gitu. Nah, garis putus-putus ini aliran fluidanya gitu. Nah, pada aliran laminer ya, di sini dikatakan bahwa aliran laminer adalah partikel fluidanya mempunyai kecepatan dan menempuh jalan tertentu dengan sejajar. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin nanti kita lihat di sini ya, pada mungkin Ibu sebentar ininya. Nah, pada aliran laminer itu di sini dikatakan bahwa fluida itu mempunyai kecepatan dan menempuh jalan tertentu dengan sejajar. Jadi ini garis-garis arusnya ini dia sejajar, garis putus-putusnya. Tapi kalau dia aliran fluidanya saling berpotongan ya, jadi artinya kecepatan dan menempuh jalan tertentu dengan saling memotong, itu yang kita sebut turbulen gitu. Jadi kalau kendaraan sih mungkin kalau pelan dia kan sesuai kendaraan bergerak gitu ya. Jadi dia sesuai dengan ininya kan, sesuai dengan di jalurnya gitu, ya. Sesuai di jalurnya ini bergerak gitu kan. Kalau pada aliran turbulen ya ibaratnya mungkin analognya kalau kendaraan tuh saling menyiap gitu. Jadi kan cepat ya. Ya. Saling cepat. Nah, itu nanti kita lihat di sini ya, di sini memang ada uji di laboratorium namanya alat Osborne-Reynolds gitu ya. Jadi intinya gini, kalau pada aliran laminer kecepatannya tuh pelan. Kecepatan airnya tuh pelan. Ya. Secara visual dia lambat lah bergeraknya air, tapi kalau pada aliran turbulen tuh cepat gitu. Mungkin itu. Jadi dia bisa saling menyiap gitu. Nah, kalau untuk aplikasi di aliran air bersih, air minum, alirannya tidak boleh turbulen. Dia alirannya nggak boleh terlalu cepat, harus laminer gitu. Ya karena kan kalau masalah kualitas air ya takutnya ada gesekan dengan material pipa yang sangat berbahaya kan. Makanya kalau aliran untuk air bersih itu harus laminer gitu. Kecepatannya sekitar maksimum mungkin 2 meter per detik gitu. Jadi si partikel fluidanya dalam per detik itu bergerak 2 meter gitu kan, artinya gitu kan. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Tapi kalau untuk mengukur kecepatan dalam pipa ada alatnya, nanti kita pelajari lebih lanjut di materi ini ya. Paham perbedaan antara aliran laminer dengan turbulen? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi kalau seperti ini ya, sebenarnya sih antara laminer dengan turbulen ada aliran transisi namanya gitu. Nanti kita lebih jauh lihat bahwa untuk aliran laminer itu nanti dikaitkan dengan bilangan Reynolds gitu. Nanti kita lihat rumus selanjutnya ya. Ini lihat aja dulu. Jadi kalau bilangan Reynolds-nya kecil, dia berbanding lurus dengan kecepatannya gitu. Karena rumusnya RE itu V kali D dibagi nu. Jadi kalau V-nya kecil, Reynolds-nya kecil. Jadi kalau secara matematis nanti untuk aliran laminer itu bilangan Reynolds-nya rendah gitu. Nanti kita lihat lebih jauh. Tapi kalau untuk aliran turbulen, bilangan Reynolds itu besar gitu. Tapi secara visual untuk laminer itu lambat gitu, untuk turbulen cepat. Ya, itu dulu yang harus bisa kita pahami dulu. Nah, terus ada istilah lain, ada istilah yang namanya aliran yang dapat dimampatkan. Di sini dijelaskan bahwa definisi aliran yang dapat dimampatkan adalah kerapatan fluidanya berubah. Kerapatan fluida itu adalah rho gitu. Jadi rho airnya tetap. Kalau dia berubah kalau aliran yang dapat dimampatkan. Jadi misalnya gini, kalau rho air itu berapa? Rho itu satuannya apa? Masih ingat sifat-sifat fluida? Rho air berapa?
10 kilonewton per meter. Rho dengan gamma beda, berat jenis itu rho massa, rapat fluida itu massa jenis. Jadi perbandingan antara massa dan massa dibagi volume, satuannya apa? Oh, kilogram per meter. Berarti rho air berapa? 1000 kilogram per meter kubik. Jadi dia selama di dalam aliran air itu dia harus kalau dalam yang dimanfaatkan dia berubah gitu. Bisa aja sih karena ada water treatment gitu, pengolahan air ada penambahan zat, jadi sehingga airnya tidak murni lagi gitu. Nah itu istilahnya. Kalau dia kerapatan fluidanya berubah pada saat mengalir, ya mungkin ada proses penjernihan air gitu ya, atau penambahan partikel lain gitu ya, ada partikel lain. Itu yang kita sebut aliran yang dapat dimanfaatkan. Nah sebaliknya, kalau yang tidak dapat dimanfaatkan itu rho-nya tuh tetap gitu atau tidak berubah, jadi dia tetap aja. Rho air misalnya harus 1000 kg per meter kubik, ya selama mengalir dia tetap harus 1000 kg per meter kubik. Itu namanya aliran yang tidak dapat dimanfaatkan ya. Itu yang harus Anda pahami. Terus ada istilah lagi jenis garis aliran. Ada istilah garis jalan, ada garis arus, ada garis lintasan atau straight line. Ya, ini sebenarnya berlakunya memang enggak, ini kita Ibu harusnya enggak usah yang straight line, garis lintasan itu biasanya memang ini fluida tapi bukan di cairan, ini memang biasanya untuk yang di ini ya, untuk fluida, tapi mungkin ini lebih ke uap gitu ya. Nah, kalau disebut di sini adalah garis jalan. Garis jalan adalah garis yang dilalui partikel fluida pada jarak tertentu ya ini. Pada aliran laminer ini garis jalan ini pada jarak tertentu itu yang kita sebut garis jalannya partikel fluida gitu. Nah kalau garis arus di sini kan air bergerak gitu, mengalir. Garis arus itu sebenarnya garis hayal yang garis singgung pada tiap titiknya menunjukkan arah kecepatan partikel fluida pada titik tersebut gitu. Memang kalau partikel fluida ini garis singgungnya lah gitu sih. Garis singgungnya itu adalah garis kecepatannya gitu. Itu yang namanya garis arus. Ya. Nah, kalau straight line atau garis lintasan, garis yang dibentuk oleh kumpulan partikel yang melalui suatu titik tertentu. Ini sih contohnya cerobong asap ya, seperti itu ya. Jadi ada garis jalan, garis arus dan straight line, ya. Itu istilah-istilah yang harus Anda pahami di dasar-dasar aliran fluida gitu. Nah, untuk selanjutnya ada istilah debit ya. Ada istilah debit. Debit di sini dikatakan bahwa debit adalah banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu gitu. Jadi banyaknya fluida itu berarti kan volume kan? Ya kan? Berarti debit itu adalah volume dibagi waktu gitu. Jadi kalau kita mau mengukur berapa sih besarnya aliran dalam pipa, ya Anda tinggal ini aja. Mungkin kalau ada keran, dibuka kerannya, kita alirkan misalnya ke wadah tertentu yang kita tahu volumenya, misalnya 1 gelas gitu ya. Misalnya 200 mili. Nah untuk penuh 1 gelas itu dia butuh waktu berapa gitu. Nanti kita catat waktunya. Sederhananya seperti itu, ngukur besarnya aliran atau debit, ya, paham nggak? Biasa debit itu bisa kita ukur di laboratorium juga, nanti kita ngukur debit seperti itu. Air itu kita tampung dalam suatu bak yang kita tahu ukuran luas baknya. Kita nanti tinggal menentukan berapa tinggi air yang kita inginkan gitu, dengan waktu gitu, ya kan? Mungkin itu ya. Jadi kalau kita lihat ini volume dibagi waktu, ya kan? Nah, volume itu adalah luas dikali jarak. Jadi kalau kita pecahkan ini volume luas dikali jarak itu volume ini dibagi waktu. Jarak dibagi waktu itu adalah kecepatan kan? Jarak dibagi waktu kecepatan kan? Ya nggak? Betul ya, Bu. Nah, jadi debit itu selain volume dibagi waktu, dia bisa juga luas dikali kecepatannya. Jadi luasnya itu luas penampangnya. Jadi kalau kita lihat rumus yang pertama ini,
debit ini kita udah satu berlaku hukum. Jadi Anda harus paham hukum ini apa satu yang harus kita pahami pada hidrodinamis, yaitu persamaan debit. Ya, debit itu adalah ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini Anda harus paham ini satu ini nih, bahwa debit itu adalah Q dikali, Q itu sama dengan A kali V gitu. Ya, ini persamaan yang harus Anda pahami di sini. Di mana Q itu adalah debit, satuannya meter kubik per detik, A-nya luas penampang. Jadi kalau kita nanti berbicara pipa, ya luas penampang pipa. Ya kan? Pipa bulat ya rumusnya pipa bulat seperti apa, mungkin itu ya, paham ini sampai sini. Kalau kecepatan nanti tinggal kita tahu aja, kita balik aja, berarti kecepatan adalah Q dibagi luasnya kan gitu kan, bisa dimainkan persamaan ini kan ya, paham sampai sini? Paham Bu. Paham Bu. Ibu sebentar, ini ada ini sebentar, ada ini ada sebentar, ini kelihatannya ada tamu sebentar.